Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Ahmad Marzuki yang dilantik pada akhir tahun 2021 dan kini menjadi PLT Bupati Bekasi terus menuai kontroversi politik. Pasalnya sosok pelantikan bupati ini hingga saat ini masih dalam proses gugatan di PT UN Jakarta. Dilantiknya PLT Bupati Ahmad Marzuki dalam prosesnya dianggap menyalahi prosedur karena namanya tiba-tiba muncul di tangan panitia pemilih DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh menghormati gugatan tersebut karena itu aspirasi masyarakat. Ia pun menambahkan bahwa pokok permasalahan sudah ditangani dan ia pun yakin tidak bermasalah. Sementara itu di tempat terpisah, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Nasdem, Warja, menilai bahwa gugatan itu layak dan wajar karena Ahmad Marzuki tidak pernah mendaftar menjadi bakal calon, namun tiba-tiba namanya muncul. Yang pertama gitu dulu, kalau saya ingin sampai kepada terakhir bahwa ini sudah keputusan dari Depdagri, itu dulu, ya. Berarti yang digugat adalah apa namanya keputusan pelantikan. Keputusan pelantikan dulu. Berarti masalah apa namanya dua hal yang digugat oleh pihak yang melakukan petun itu sudah di cover, sudah diyakini tidak bermasalah oleh Depdagri. Kita kan sifatnya melakukan. Ya, dengan ada catatan tersebut dan Depdagri sudah mengaksesnya berarti tidak ada masalah. Jadi dia menggugat. Iya, dan dia tapi juga namanya ada dalam ada dimasukin. Bakal calon itu ada. Ada dimasukin. Padahal dia belum pernah menyerahkan berkas. Itu dari mana bisa muncul namanya itu? Iya, saya nggak tahu, kurang tahu. Dan itu urusan Panli. Ya sekarang calon kita daftar di pabrik aja mesti ada kelengkapan surat menyurat, lamaran. Sebelumnya dalam sidang lanjutan yang digelar di PT UN Jakarta, keterangan saksi ahli dari pihak tergugat, yakni Kementerian Dalam Negeri menilai bahwa produk yang telah dilantik dalam hal ini PLT Bupati Bekasi, jika dalam proses terjadi pelanggaran prosedur, itu semua ada dalam ranah internal DPRD Kabupaten Bekasi, di mana selama prosesnya pihak DPRD yang menentukan segalanya. Itu ada di DPRD. Nah, kalau orang umum lihat nggak sah. Tapi kalau DPRD bilang ini sah, ya sudah, karena produknya dia kan dalam rangka melakukan pemilihan itu tadi. Jadi dia kan banyak ada di bawah DPRD itu ada namanya alat kelengkapan dewan. AKD kan, ada pansus, panlik dan seterusnya. Nah, itu termasuk bamus segala itu kalau mereka bilangnya sudah oke, jalankan. Hanya saja rakyat-rakyat itu yang melihat, wah ini nggak sesuai dengan tata tertib. Kalau yang produk ini udah aman dia. Udah aman. Pemirsa, kita coba menghubungi kembali Pak Bonar terkait dengan kasus gugatan Pilwabub Bekasi. Sudah tersambung bersama kami kuasa hukum penggugat Bonar Sibuea. Selamat pagi Pak Bonar, salam sehat Pak. Pagi Mbak, sehat. Baik, Pak Bonar, seperti apa sebenarnya pelanggaran atau cacat prosedur dalam kasus ini? Iya, jadi di dalam gugatan itu kita mendalilkannya terjadi pelanggaran terhadap pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Di situ disebut bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila kepentingannya dirugikan. Nah, yang menjadi masalah adalah dimaknai kepentingan ini seperti apa. Kalau dari segi gugatan kami adalah kepentingan ini juga termasuk persyaratan data pribadi klien kami yang tidak pernah diajukan kepada panitia pemilihan Wakil Bupati DPRD Kabupaten Bekasi, tetapi namanya muncul di dalam pemilihan yang kemudian di-SK-kan oleh Panlik. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua kemudian pelanggaran terhadap pasal 176 ayat 2. Disebut di situ bahwa Wabub harus didaftarkan oleh Bupati. Nah, namun di dalam gugatan yang kami ajukan itu kami bisa buktikan bahwa pendaftaran wakil bupati itu tidak diajukan oleh bupati karena nyatanya bupati tidak pernah mendaftarkan wakil.
Ini kira-kira yang menjadi dalil daripada gugatan kami di Tata Usaha Negara. Demikian, Pak. Baik. Tapi Pak Bonar, saksi ahli tergugat mengatakan bahwa produk dalam hal ini PLT Bupati Bekasi ini sudah aman dalam tanda kutip alias sudah sah. Dan ia juga menjelaskan bahwa dalam Pilwabub ini semua ketentuan ada di DPRD. Seperti apa analisis tanggapan Anda? Ya, ini memang kalau dimaknai dari pihak tergugat sah-sah saja. Tetapi buktinya, faktanya adalah bahwa ada pelanggaran terhadap undang-undang. Ranahnya bukan di DPRD, justru yang melakukan pelanggaran adalah DPRD. Pendaftaran tidak dilakukan oleh bupati. Kemudian pemilihan wabub itu tidak melalui bupati. Ini undang-undang, Mbak. Undang-undang Kepala Daerah pasal 176 ayat 2 menyatakan seperti itu. Ini yang tidak terungkap kemudian ke atas sehingga kemudian ini seolah-olah menjadi smooth, menjadi tidak ada masalah. Menurut kami ini masalah besar. Demikian. Iya, lalu apa sebetulnya goal atau tujuan penggugat mengajukan gugatan ini, Pak Bonar? Goal getternya sebenarnya edukasi, Mbak ya. Edukasi supaya berjalannya demokrasi khususnya di Kabupaten Bekasi. Sehingga pemilihan yang akan dilakukan, apalagi kemudian setiap kepala daerah akan berakhir pada 2022 bulan Mei nanti. Nah ini supaya jangan terulang lagi adanya pelanggaran hukum terhadap pemilihan wabub, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Goal getternya seperti itu. Ada pembelajaran hukum, ada edukasi hukum, dan edukasi. Baik, Pak Bonar, tahun ini banyak kepala daerah yang masa jabatannya habis dan harus diganti dengan PLT-PLT. Lantas, belajar dari kasus di Kabupaten Bekasi ini, kemungkinan gugatan akan besar. Seperti apa tanggapan Anda? Saya tidak bisa mengomentari gugatan kepala daerah atau yang lainnya, tetapi khusus kepada gugatan kami optimis saja apabila kemudian majelis melihat memang terjadi pelanggaran, dan kemudian gugatan kami dikabulkan supaya ini menjadi presiden positif khususnya di Kabupaten Bekasi supaya nanti pemilihan apapun itu dilakukan demokratis. Di situ ada pelanggaran tentang peraturan tata tertib DPRD. Peraturan DPRD dibuat oleh DPRD tetapi juga terjadi pelanggaran oleh DPRD sendiri. Kira-kira seperti itu, Mas. Pak Bonar, satu lagi, apakah dengan adanya gugatan ini berpotensi untuk terjadi adanya kekosongan jabatan di daerah belajar dari kasus di Kabupaten Bekasi ini? Kalau kekosongan mungkin tidak ya Mas, karena sebentar lagi juga semua akan berakhir ya. Masa tugas daripada pejabat publik itu akan berakhir. Yang kita harapkan adalah kalaupun pada akhirnya terjadi pemilihan selanjutnya, mari silakan berdemokrasi, taat hukum. Jangan terjadi pelanggaran hukum yang kemudian seolah-olah digaung-gaungkan di luar itu menjadi semua berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Sebenarnya tidak seperti itu dalam gugatan itu. Saksi ahli kami juga menyatakan bahwa pelanggaran yang dibuat oleh DPRD itu harus dibatalkan itu. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat Bonar Sibuaya sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Bonar. Salam sehat, Pak Bonar. Selamat kembali beraktivitas.